Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini bertepatan hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Hari ini saya menghadiri acara paguyuban Guet Ciletuh dengan tema ini, temanya bidang pengembangan SDM dan ekonomi kreatif wisata, program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini ya acaranya, dengan dihadiri Bapak Dewan Haji Andri Hidayana, dengan ke Dinas Pariwisataan. Ini peserta-peserta di Paguci, peserta Paguci paguyuban Tour Guide Paguci paguyuban Tour Guide Ciletuh. Ini mau persiapan perbincangan tentang bidang pembangunan dan SDM ekonomi kreatif program pengembangan sumber daya manusia. Nih temanya begini. Oke, kita saksikan kelanjutannya ya. Suasana di penginapan Pantai Ratu Pantai. Kepada yang terhormat Bapak Andri Hidayana, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya cintai. Juga tak lupa juga untuk Ketua Paguci beserta jajaran, sebut ya, Bapak Romi Haryono SPDI beserta jajaran dan juga pengurus yang saya hormati dan saya banggakan. Dan sebelum hari ini kita akan melaksanakan pelatihan pemandu wisata Geopark Ciletuh rencana keuangan tahun 2024, bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata, program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin semuanya mohon berdiri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Haji Andri Hidayana, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang saat ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Ujang Soleh Suryaman. Yang saya hormati para narasumber, para tamu undangan, dan peserta kegiatan. Hadirin yang saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya selaku panitia pelaksanaan mohon izin untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan hari ini. Dasar hukum, adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelatihan pada hari ini yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perencanaan Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2025. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perencanaan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sukabumi. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini pelatihan pemandu wisata Geopark Ciletuh berjumlah 40 orang yang spesifik dari anggota Paguci. Narasumber pada hari ini ada 3 orang. Yang pertama Bapak Aat, yang kedua Ibu Rizda, yang terakhir Bapak Haji Andre Hidayana. Hadirin yang berbahagia, tujuan pelatihan pemandu wisata Geopark Ciletuh bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu geowisata. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu wisata ini dilaksanakan di wilayah Palembang pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan kegiatan ini yang dapat kami sampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang saat ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata untuk memberikan arahan sambutan serta pembukaan kegiatan ini. Kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik dalam penyampaian laporan maupun dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Terima kasih atas sambutan. Dan sambutan yang berikutnya, pembukaan kegiatan pelatihan pemasaran digital oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, Bapak Ujang Soleh Suryaman SKM MKL. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Bapak Haji Andre Hidayana dan Wakil Ketua Komisi 10, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan kesempatan di mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pelatihan di tempat ini.
kasih Pak Ketua Panitia yang sudah memberikan waktu ke saya. Pak Dewan juga kami mungkin dari Dinas Pariwisata juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji juga Pak Robi atas inisiasi kita ini. Karena memang kita Dinas Pariwisata juga punya keterbatasan terkait anggaran untuk kegiatan kita yang di Dinas Pariwisata, terutama di bidang saya pelatihan, di mana pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi, sehingga kami juga sangat kesulitan karena pelatihan yang diharapkan ada itu tidak semua terlaksana karena ada perbatasan tadi. Alhamdulillah bahwa di Geopark ini melalui Pak Kunci bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Saya harapkan nanti hasilnya juga bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Bauskoni, terutama di Cilegon ini. Izin mungkin nanti pada siang hari ini kita akan dapat menerima berbagai ilmu pengetahuan terkait dengan nanti bagaimana perencanaan kepemanduan. Kemudian nanti ada investasi dalam pemanduan geowisata. Kemudian nanti mungkin ada peran dari stakeholder, terutama mungkin dari legislatif dalam pengembangan geowisata. Alhamdulillah bahwa hari ini merupakan bukti bahwa keterlibatan dari para legislatif ada dengan menambah kegiatan anggaran. Ini sangat membantu dari capaian program kinerja di Dinas Pariwisata. Karena kita harapkan bahwa di lingkungan Geopark ini banyak pelatihan yang harus dilaksanakan, terutama mungkin kaitan dengan peningkatan SDM para pelaku pariwisata. Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian hadir di sini ini diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lain, terutama dalam melakukan kepemanduan pariwisata. Salah satu contoh aja mungkin di sini ada yang ikut yang punya hot site bisa ngatur. Penginapan. Ya. Banyak juga ya. Sudah pernah ikut pelatihan? Sudah ya. Sudah pas sertifikasi? Sertifikasi sudah dapat ya? Nah, barangkali Pak Dewan yang hormat mungkin di tahun depan bisa ditambah lagi lah itu kegiatan ini. Karena apa? Tidak jumlah homestay atau penginapan yang ada di wilayah ini sangat banyak, ratusan, tapi saya lihat hanya beberapa orang yang sudah ikut ya. Nanti diharapkan semua pemilik homestay ini ikut dalam pelatihan, terutama pelatihan plus sertifikasi. Artinya tidak hanya mendapatkan pelatihan aja, tapi kita juga mengharapkan para pengelola homestay dan penginapan ini memiliki sertifikat secara resmi dari BNSP yang diakui. Kemudian juga nanti ada aktivitas lain pariwisata, ada diving, ada selancar dan lain-lain. Kemudian juga ada wisata perahu dan sebagainya. Ini barangkali harus ditunjang dengan adanya pelatihan dan sertifikasi. Itu salah satu. Bapak Ibu sekalian, terutama untuk geowisata ini ada satu hal yang sangat penting yang perlu menjadi tanggung jawab kita, yaitu di mana semua para pengelola pariwisata, Bapak Ibu semua yang ada di sini ini bisa mempertahankan dari sisi kelestarian alam, kemudian budayanya. Jangan sampai nanti banyak tamu-tamu yang hadir di sini akan menggerus budaya yang ada di kita. Jadi budaya asli yang ada di kita ini tetap harus kita pertahankan. Kemudian dari kelestarian alam. Dulu kita pernah ada kegiatan dengan Komisi Pak, itu dengan penanaman mangrove. Ini sangat penting karena apa?
dengan adanya penanaman mangrove ini bisa mempertahankan ekosistem yang ada. Kita tahu bahwa mangrove ini fungsinya apa? Salah satunya selain untuk menahan abrasi atau abrasi air gitu ya, tapi juga di situ bahwa akar-akar dari mangrove ini akan menjadi tempat-tempat perlindungan ikan yang dibutuhkan oleh para nelayan. Jadi ikan-ikan itu akan bertelur seperti udang sebenarnya di akar-akar mangrove, kemudian secara besar dia akan ke laut, sehingga akan menambah penghasilan masyarakat nelayan yang ada di kita. Nah, hal ini juga harus dipertahankan. Ini kita harus mengerti apa sih budaya yang ada di kita. Jangan sampai budaya-budaya yang sudah tergeser di sini akan berubah dengan banyaknya wisatawan yang ada, termasuk ekosistem ini. Nah, kemudian terkait dengan homestay, barangkali semuanya yang memiliki homestay itu sudah punya catatan apa sih yang akan kita pertahankan. Yang pertama, syarat-syarat homestay itu mungkin sudah pada tahu ya. Ya, Ibu bisa salah satu sebutkan. Salah homestay. Ya, kaitannya lah dengan kesehatan, contohnya apa aja. Ya. Baik dulu. Jadi gini ya. Betul sekali betul. Jadi emang kalau kita rangkum syarat itu laksa. Ini teh laksa ya. Rumah peserta rumah. Pertama peserta rumah, bagaimana ventilasinya, bagaimana lantainya, bagaimana pencahayaannya, kan salah satu rumah. Ya pencahayaan itu harus lebih 20% lebih luas untuk sirkulasi ya. Lantainya harus kedap air, dindingnya harus kedap air. Rumah sehat ini tidak perlu rumah yang mewah, tidak, tapi bagaimana rumah yang memenuhi persyaratan. Rumah yang sederhana kalau memenuhi persyaratan nggak jadi masalah. Bahkan lebih bagus yang kelihatan asli. Itu R pertama rumah ya. Kemudian A yang kedua, air bersih. Di homestay itu syarat mutlak yang harus ada itu kan air bersih. Karena kita melupakan air bersih itu dari mana sumbernya, dari sumber dari mana itu harus ada. Syarat pertama yang mutlak ada itu adalah air bersih. Kemudian RA dan K yang kakus lah katakan jamban. Setiap homestay atau penginapan wajib memiliki jamban yang memenuhi syarat dengan baik dari fisiknya maupun dari jumlahnya. Jadi tidak hanya kalau kamarnya banyak tidak cukup satu. Jadi ada persyaratan jumlah. Jadi harus memiliki jamban atau mungkin MCK. Itu K. S-nya apa? Sudah tahu S? Yaitu sampah. Bagaimana sampah itu tidak menjadi masalah, harus dibuangnya kemana, dikumpulkan di mana, jenis sampah itu apa, banyak sekali ya. Jadi mungkin salah satu itu. Kemudian A yang terakhir adalah air limbah. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan, dari kamar mandi, dari air limbahnya dibuang sembarangan. Nah ini barangkali ini akan menjadi daya tarik wisatawan yang hadir ke kita. Oh ternyata di Ciletuh ini, di Palembang ini semua homestay-nya sangat bagus. Jadi betah tinggal di sini. Hingga nanti para wisatawan kan homestay ini akan menjadi pilihan utama dibandingkan dengan hotel ya. Karena apa? Homestay ini dipilih cenderung karena lebih dekat dengan objek wisata yang ada. Ya, kalau misalkan homestay ini memenuhi syarat kan tadi, tentu akan lebih banyak lagi kunjungan. Mungkin itu salah satunya ya, akan lebih banyak lagi. Barangkali nanti di pelatihan ini akan dijelaskan oleh para narasumber yang ada. Nanti bagaimana geowisata yang kita ini lebih tertata, lebih baik. Kemudian dari sisi kompetensi para pengelolanya yang ada di lingkup rumah Pak Kecil akan lebih
tertata lebih baik. Barangkali itu yang disampaikan, mudah-mudahan pelatihan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan marilah kita sama-sama membacakan Bismillah sebagai tanda kita dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sambutan ketua Dan sambutan yang berikutnya dari Bapak Haji Dewan Andri Hidayana, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dari yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang mudah-mudahan tempat dan kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mulia di curahkan di junjungan alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas yang diwakili Bapak Kabut dari jajaran Dinas Pariwisata semuanya. Tak lupa Pak Romi selaku ketua dan Kampulan Joyce atau Pak Muji, dan tak lupa buat kawan-kawan yang hadir di kesempatan hari ini. Semoga kegiatan yang kita gagas hari ini adalah kegiatan yang bisa memberikan multi efek manfaat untuk semuanya. Amin. Kawan-kawan semuanya, alhamdulillah di kesempatan hari ini para dinas pariwisata bisa melaksanakan kegiatan ini tentu dengan posisi hari ini kita tidak bisa menafikan Kabupaten Sukabumi masuk kategori kemarin itu terdampak bencana yang menjadi atensi nasional. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua, dan kami pun sepakat minggu kemarin dengan Pak Kadis tetap melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Kita tidak bisa hari ini terlalu larut dalam kesedihan, larut dalam bencana, tapi kita hari ini harus sama-sama berjuang semangat bagaimana caranya memulihkan kembali perekonomian di Kabupaten Sukabumi, khususnya di bidang pariwisata. Tentu dampak bencana ini sangat terasa. Saya yakin buat kawan-kawan di Geopark Cilegur ini, Pak Habib, karena kunjungan hari ini jangankan bicara konteks kemana-mana, jalan aja nanti akses belum selesai. Ini akan menjadi PR bersama, dan tentu saya secara kelembagaan di DPRD pun hari ini sedang concern bagaimana caranya tahun baru ini minimal Cilegur dalam konteks jalur sambung Geopark ini bisa selesai dan beroperasi. Jadi mohon doa dari kita semua, semoga bencana ataupun kejadian ini Sukabumi cepat bangkit dan pulih. Perlu sedikit informasi juga buat semuanya. Sebetulnya ada satu item lagi yang hari ini kami tidak bisa laksanakan, yang sudah teranggarkan kurang lebih 200 juta. Rencana kita ini sangat, karena kita hanya bisa berencana. Ketika di anggaran untuk perubahan ini, saya di DPRD mengeluarkan anggaran itu kurang lebih 750 juta untuk event di akhir tahun. Alhamdulillah baru kita selesaikan berdua. Pertama, Geopark Ciletus spektakuler yang mungkin kawan-kawan
dari fakultas itu menjadi bagian dari kepanitiaan kemarin dan hari ini. Dan ada anggaran satu lagi yang sampai kemarin kita tidak bisa laksanakan karena kondisi dan ya tadi karena yang namanya APBD tidak bisa hari ini kita simsalabim, artinya ada sebuah kegiatan di Tegal Bulan bahkan kita rencana pindah ke sini, cuman karena penjudulannya sudah masuk dalam paket DPA sehingga Tegal Bulan masih dalam status darurat, tanggap darurat 3 kecamatan terakhir kalau tidak salah, Tegal Bulan, Kalibener, Cimanggu sama Papua Barat, 3 kecamatan dari 38 atau 39 kecamatan yang terkena dampak bencana kemarin. Jadi saya harap kawan-kawan yang concern dalam konteks pariwisata tetap semangat. Kita doakan Kabupaten Sukabumi cepat pulih kembali. Izin perlu sedikit informasi juga, dan ini menjadi sebuah daya ungkit dan daya bangkit buat kawan-kawan. Kabupaten Sukabumi khususnya Geopark Ciletuh di tahun 2025 akan melaksanakan Geopark Ciletuh spektakuler dengan talent selain itu sudah deal dan bisa. Bupati terpilih, Pak Bupati terpilih sudah bincang dan sudah merencanakan kita selotkan anggaran 1 miliar. Kita selotkan 1 miliar. Kenapa hari ini? Kita konsentrasi sebetulnya bukan untuk membayar talent yang terlalu mahal, bukan untuk pura-pura dan desa. Tapi esensi dari tujuan itu adalah bagaimana perekonomian di Geopark Ciletuh ini bisa lebih naikkan. Karena apa? Dampak dari kegiatan event yang dilaksanakan kemarin, kami di Dinas Pariwisata, kami dan Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan DCS kemarin yang kedua dengan nilai anggaran 4.500 juta. Ternyata perputaran uang ketika kegiatan itu melebihi daripada 2 miliar. Jadi ngalungkeun duit 500 juta, hasil 2 miliar. Usaha dari hasil, bukan ku update pribadi, tapi masyarakat, ekonomi dan semua yang ada perangkat dalam konteks pariwisata itu bisa menikmati. Jadi menikmatinya sangat. Jadi ketika hari ini kita ada outcome ini ngaluarkeun 500 juta, tapi ekonomi putar di wilayah itu lebih daripada itu. Nah, itu tujuan daripada adanya pembangunan jalan atau pembangunan apapun itu tadi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, ketika ke depan izin atau perlu kawan-kawan juga ketahui, kami mendatangkan talent selain ataupun apa yang lainnya, bukan hanya pesta semangat, tapi kita tangkap kegiatan ini dalam rangka apa? Lebih mempromosikan bagaimana Ciletuh ini, Geopark yang kita cintai ini bisa lebih dikenal dan bisa menjadi tujuan utama pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Itu sebetulnya. Dan kedua nanti juga tadi bincang juga dengan Pak Kabid, mudah-mudahan semua umur panjang dan bisa sehat. Saya juga mewacanakan anggaran 200 juta untuk kegiatan kawan-kawan di tahun yang akan datang. Untuk apa? Karena kompetensi kawan-kawan dan mungkin juga lisensi kawan-kawan juga perlu menjadi sebuah PR semuanya agar jadi punten Pak Ibu Abdi seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu berkunjung ke Bali. Saya di sana selama 3 hari di Bali. Sebetulnya Bali dengan Geopark Ciletuh tidak jauh, bahkan kita lebih punya kelebihan. Curup. Kalau bicara fakta, Sanghyang. di Bali kita kemarin berkunjung ke salah satu objek atau destinasi wisata hanya untuk melihat tari kecak. Budayanya. Itu dengan waktu tempuh yang lumayan ke pinggir pantai. Di sana ada sebuah bangunan yang kapasitasnya kurang lebih 2.000 orang, panggung teater. Tiket masuk ke dalamnya itu, tiket masuk ke destinasinya 30.000. Terus untuk live menonton itu tiketnya 150.000. Satu hari
3 kali pertunjukan. Panghitungkeun ku bapak-bapak, ku ibu-ibu, orang berbondong-bondong dari penjuru negara, dari semua negara datang hanya melihat sebuah pertunjukan, mengeluarkan uang di lokasi tersebut 180.000 kali sapoe teh 3 kali, dan tidak pernah ada kata kosong, full terus. Bisa kita bayangkan berapa pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, inspirasi daripada kegiatan yang kemarin kita kunjungan ke sana, insya Allah di 2025 ini kami pun sudah merencanakan, salah satunya kemarin yang lebih kita mau membuat sebuah panggung khusus untuk pertunjukan domba Garut. Jadi ke depan kontes domba ini kita tidak usah mau datang karena banyak hari ini kumpul yang ada di kita. Jadi lamun orang luar Cimas, orang luar mana khusus dan belum ada sasana ataupun ayeuna lokasi untuk pertunjukan domba Garut. Can aya di Kabupaten Sukabumi. Nah, mudah-mudahan tahun depan saya sudah ngobrol menganggarkan kurang lebih 200 juta ada sebuah lokasi khusus sehingga orang-orang yang pecinta komunitas itu bisa setiap minggu itu hadir dan tidak lebih akan menghadirkan daripada kunjungan wisata. Itu salah satu. Terus kalau bicara fakta di Curug Sodong, tapi ini belum termanfaatkan secara maksimal. Dan waktu tidak jauh posisinya, kita juga keindahan alam yang ada di Curug Sodong, salah satu contoh. Bahkan di situ sudah ada arena untuk pentas. Nah, hari ini bicaranya konsepnya mau dibawa kemana geopark itu. Nah, hari ini saya berharap kawan-kawan semua pihak, kita tidak bisa menyalahkan lembaga ataupun OPD atau siapapun. Ini bukan kesalahan. Ini adalah PR bareng-bareng. Bagaimana Cilegon ini bisa lebih tangguh ke depan, bisa lebih diakui oleh dunia. Kalau bicara dunia hari ini kita sudah menyadari status UGG. Tapi apa yang hari ini kita bisa rasakan, namun masyarakat pun dan kira-kira bahkan hari bawah. Mungkin 1-2 tahun ke belakang ini Cilegon ini menjadi seksi, banyak kunjungan dan lain. Tapi hari ini ya cenderung lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pajak kita naik. Dan dengan hari ini adanya pelatihan, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, mudah-mudahan ada sebuah pemahaman bersama dan ada sebuah solusi bagaimana caranya pariwisata di kita ini lebih bangkit, lebih depan. Itu sebetulnya. Kalau saya kemarin berbincang dengan Dinas Pariwisata di Bali, kita komunikasi dengan pemangku adat di sana yang melaksanakan kegiatan, sebetulnya sangat mudah. Jadi ke depan saya berharap Pak Guci ini menjadi motor penggerak pariwisata di Geopark Cilegon. Itu menjadi catatan. Jadi lamun kema aya Abang Jago atau Abang Jampang kawan-kawan Pak Guci siapkan sweeping atau bukan sweeping aina umrah memberi pariwisata, cuma justru sweeping untuk internal kita sendiri. Hari ini yang menjadi ini saya sedikit masih terdengar bahasa dari Pak Bupati kita Pak Marwan. Kalau bicara dari Pangandaran Geopark sampai ke Pelabuhan Ratu yang menerapkan posisi yang bisa hari ini menjadi salah satu tujuan referensi kawan-kawan dari luar Kabupaten Sukabumi itu baru Jaya. Jadi cenah cek survei menurut Pak Bupati menurut pariwisata Geopark itu tidak salah dari fakta. Orang yang berkunjung ke sini jadi datang yang sabu sakalieu jadi kapok. Nah, kapok di dia kan banyak pertanyaan. Ternyata pun dari standarisasi harga, termasuk pun rencana masuk ke jero mesti palate ada data duit dan lain-lain. Itu kan menjadi sebuah brand yang kurang baik. Nah, hari ini sebetulnya tadi kembali
kembali. Mudah-mudahan kawan-kawan Pak Guci ini mau menjadi garda terdepan. Bagaimana caranya hal-hal yang tadi itu tidak bisa terulang di kemudian hari, kejadian hari. Tapi berharap pariwisata ke depan atau dinas pariwisata membuat sebuah kegiatan atau berapa kita patok aja. Jadi lamun arek harga kopi misalkan di satu warung dengan warung lain, udah aja kasih harga seperti di puncak. Arek beli harganya sepupuh gitu kan. Daripada hari ini harganya muncul tiba-tiba pelanggan merasa tercekik gitu kan, merasa itu sebetulnya PR yang bisa dan harus kawan-kawan Pak Guci ini bisa lebih memberikan edukasi ke semua pelaku usaha di Geopark agar apa? Bulan yang ada keuntungan sesaat. Lalu yang ada keuntungan sesaat selesai. Jadi mau kahareup mau aya daraikeun ulin deui gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan abdi dengan kawan-kawan di dinas pariwisata terus-terusan artinya mencari solusi untuk pengembangan dengan keberpihakan anggaran, tapi pelaku usaha ataupun pelaku wisata di Geopark sendiri hari ini cuek, hanya mencari keuntungan sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan kalau sebelumnya tanpa edukasi dulu seperti apa, pemahaman mereka seperti apa. Nah itu sebetulnya PR bagi kita semua, bukan hanya bagi dinas pariwisata. Ini PR kita bersama. Mudah-mudahan ke depan Geopark Ciletuh, dan saya mempunyai komitmen tersendiri dengan Pak Bupati terpilih hari ini, akan lebih concern memperhatikan Geopark Ciletuh di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk itu. Kawan-kawan, mungkin sedikit bukan memberikan ilmu, tapi kosong ilmu tentunya, tapi berbagi cerita apa yang pernah saya kunjungi ke beberapa destinasi wisata di mana di luar Kabupaten Sukabumi. Ternyata ya kuncinya satu, ada di diri kita sendiri. Dan saya berharap kawan-kawan di Pak Guci ini ke depan ekonomi tadi kembali menjadi pelopor kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Itu tujuan kita. Siap kawan-kawan? Siap. Wah, selain siap. Terus mudah-mudahan ekonomi di 2025 yang akan datang, sebetulnya kemarin saya sudah menganggarkan awalnya 200 juta ya untuk perahu wisata. Pak Guci? Cuman speknya belum muncul. Tapi di 2025 kebetulan hari ini saya dengan Pak Kadis Pariwisata baru memunculkan anggaran di angka 2,3 miliar untuk 2025 bagi banyak perencanaan pembangunan, termasuk ada rencana ada sebuah jembatan yang akan menyambungkan Cikadal ke Pemalang. Itu jadi nilainya lumayan sangat besar. Nah, tapi insya Allah keberpihakan anggaran ke depan, dan kemudian punten Pak Kabid, dan abdi lagi orang dia. Jadi informasi apapun, kebutuhan daripada konsep pariwisata di Geopark ini, ya emang kita sering diskusi. Jadi insya Allah karena saya pun hadir, saya pun hari ini bisa berdiri di depan kawan-kawan, tidak bisa dielak, tidak bisa dinafikan keberhasilan saya di periode kedua hari ini atas dorongan doa dan dukungan kawan-kawan semua. Terima kasih. Dan saya pun ketika tahun kemarin hadir dan ngumpul bareng kawan-kawan, saya punya komitmen tersendiri bagaimana Pak Guci ke depan, bagaimana Geopark Ciletuh ke depan. Dan hari ini alhamdulillah ini bukan ujub ataupun takabur, benar dulu menjadi anggota biasa di DPRD, ya hari ini saya menjadi wakil ketua komisi 1. Jadi saya lebih naik kelas. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih. Amin. Itu mungkin paparan ataupun sambutan dari saya selaku pribadi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan yang keluar dari mulut saya, yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu semuanya, karena namanya manusia tidak lepas daripada rasa kesalahan. Itu terima kasih untuk semua.
semangat, Ciletuh tangguh, ekonomi tumbuh. Itu sebetulnya jargon dulu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi menjadi perekat ke depannya juga. Kalau bicara Geopark Ciletuh, ya kembali tadi Ciletuh tangguh, ekonomi tumbuh. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi cepat pulih kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan satu kali lagi. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Haji Andri Hidayana. Dan acara yang berikutnya doa dan sambutan dari Ketua Paguci Bapak Romi Haryono SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kabid Pak Fauzan Solih Sulaiman SKMMKM. Yang terhormat Bapak Pembina Paguci Bapak Haji Andri Hidayana. Yang saya hormati para pengurus Paguci serta rekan-rekan anggota Paguci yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu atau kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izin Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata yang telah mensupport Paguci dari mulai kita berdiri sampai mau masuk di usia yang kedua tahun. Dinas Pariwisata tetap konsisten membantu kami dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota Paguci dalam bidang pariwisata khususnya pemanduan. Tidak lupa juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dewan selaku pembina Paguci yang betul-betul support dari beliau itu bisa menjadikan Paguci bisa eksis sampai hari ini. Tepuk tangan untuk selanjutnya karena tadi sesi doa. Marilah kita berdoa untuk keselamatan dan kelancaran acara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bi rasulillahi ajmain amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa zannata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Paguci Bapak Romi Haryono SPD. Paguci, Langkah bersama. dan sebelum kita break atau kita tutup acara ini, kita sesi foto-foto bersama. Kita sesi foto bareng bersama Pak Dewan Haji Andri Hidayana
Guci sama Dinas Pariwisata. Dan peserta-peserta Pak Guci dan anggota Pak Guci. Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi bukan belajar, pemaparan atau sharing session dari narasumber kita. Alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Aat dan Teh Rizda. Kebetulan Teh Rizda lagi di acara CGF ya, jadi bisa saya tarik ke sini sebagai narasumber. Pak Aat juga, Pak Aat tadi sempat terkendala di perjalanan Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa sampai ke Palu Pak. Seharusnya tidak paralel Bapak Ibu, jadi satu narasumber satu pembahasan, satu narasumber satu pembahasan. Berhubung kita super duper terlambat pembukaan, jadi kita ada waktu hanya 45 menit Rizda di sesi pertama sebelum makan siang. Jadi narasumber sip, kita bikin kesepakatan ya. Oke. Jadi narasumber minta diparalelkan saja, jadi kita ngobrol bersama. Request dari Rizda barusan, tapi harus kita sepakati bersama, kita lebihkan sampai jam 12:30. Pak, ya, Akang Teteh. Jadi kita lebihkan dulu sampai 12:30, berarti ada 1 jam 10 menit kurang lebih. Jadi kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan narasumber. Sebelumnya mau bikin host rule enggak? Contoh misalkan boleh di tengah-tengah ada pertanyaan atau tidak, atau kita akhiri sampai paparan baru ada pertanyaan. Baiknya gimana guys? Pak, ikut aja. Atau setelah paparan baru ada tanya jawab kita aja. Ya, gitu ya. Terus normalnya apabila sedang di kelas biasanya punten tidak merokok biasanya, tapi maka disepakati bebas, karena saya tidak merokok gitu, bebas ya. Tapi saling menghargai teman-teman yang tidak merokok ya. Oke. Siapa yang akan paparan terlebih dahulu? Terista atau Pak Abdul? Pak Abdul, baik. Kepada Pak Aat, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya sampai juga. Setelah dulu saya pertama itu datang ke sini 2014. Ya, itu belum. Ketika belum menjadi Direktur Pelabuhan Ratu. Belum. Geopark. Iya, masih. Baru Cimas dan Cilacap. Belum diakui UNESCO juga. Sekarang alhamdulillah saya lihat sudah ada perkembangan, walaupun cita-cita kita untuk menjadikan kawasan Ciletuh ini khususnya sebagai destinasi wisata dunia, impian kita ini masih dalam progres atau proses. Saya tapi mudah-mudahan ini jadi satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan diri menuju ke sana. Setuju kan? Kawan-kawan sekalian, izinkan nanti saya akan membicarakan tentang perencanaan pemanduan. Walaupun sebetulnya hari saya masuk bisa yang bersertifikasi itu teknis dah sebetulnya. Kita apa yang disebut pemanduan
ini yang akan kita bahas. Kenapa kita bicara itu? Biar kita paham esensinya dulu. Esensi dari pemanduan itu seperti apa? Esensi dari seorang pandu itu seperti apa? Kita akan mengenali 3 kata pandu. Kita akan berbicara pandu, pemandu, pemanduan. Nih, ini kita harus bisa membedakan itu. Pandu naon? Oh, pramuka. Betul itu. Karena pramuka adalah salah satu organisasi dari pandu itu. Pandu itu sebuah pedoman, ya. Pandu itu sebuah pedoman. Jadi kita akan berbicara ketika kita pandu, kita akan berbicara mengarahkan cara mengarahkan. Maka ketika Anda berbicara memandu, maka Anda akan berbicara mengarahkan, membimbing. Makanya disebut kalau dalam bahasa Inggris itu guidance. Ya, guidance. Mengarahkan. Siapa yang diarahkan? Nah, ini yang kita salah kaprah. Sebetulnya yang diarahkan 2. Pribadi kita Sama. kalau dalam konteks wisata dan tamu kita. Bahkan sebetulnya ada 3, lingkungan kita. Kenapa lingkungan harus terlibat, harus diarahkan? Karena dia harus kondusif ketika wisatawan ada. Makanya ketika kita bicara pemanduan, kita akan berbicara teamwork, tidak sendiri. Walaupun mungkin yang di depan itu hanya sendiri yang memandu itu. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Paham. Bahwa kita ketika akan membantu, kita itu harus berbicara tim. Harus berbicara, sekali lagi harus berbicara tim. Dengan siapa? Termasuk nanti ketika kita mengarahkan kepada ruang industri. Dengan travel biro, dengan komunitas kita, dengan komunitas orang lain, dengan hotel dan lain sebagainya. Kita akan berbicara tim. Maka nanti kita akan berbicara dengan ego kita. Persoalan yang sering terjadi adalah kita itu seringkali ada egosentris diri kita. Oh, kurang mau samuna, kurang tidak bisa seperti itu. Itu yang nanti kita harus berbicara apa? Pemanduan ini, tata caranya. Ya, tata cara. Jangan sampai 2014, 2015 pernah kejadian di sini. Ketika satu orang membawa atau satu kelompok membawa mana Kang Yudi? Saksi itu Kang Yudi. Membawa tamu ke sini, dari sini diusir. Malah bedok waktu itu. Benar bedok di pantai. Boleh ditutup dekat apa itu? Tempat-tempat itu lelang ikan. TPI. Nah, di Cirebon bisa. Itu di sana 2014 2015 itu bedok tak diusir. Karena tidak terjadi koordinasi yang mau bawa tamu dengan yang tuan rumah di sini. Terjadi. Jadi dulu waktu itu sekarang juga kata kekumaha Raja Patih sejarahnya. Kalau itu melawan, mau melawan, dia nggak ada, gitu kan? Terjadi waktu itu. Saya
itu ada tuh. Tuh. Ada? Ada. Kejadian waktu itu. Nah jangan sampai seperti itu, karena itu aing-aingnya nggak bisa. Walaupun seorang pemandu itu memiliki kuasa, tapi nanti ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya pribadi. Nah pribadi itu kuasaannya harus berbasis kesadaran. Mampukah kita memandu? Memandu bukan hanya masalah penguasaan bahasa, penguasaan budaya di lingkungan setempat dan lain sebagainya, perilaku kita dan lain sebagainya. Ulah jadi pemandu, tapi justru dipandu, gitu. Masih kena panduan, kena. Nah, ulah seperti itu. Maka proses seorang pemandu itu adalah proses pembelajaran yang nanti akan terjadi secara terus menerus. Ini yang harus kita pahamkan. Nah nanti ada juga yang disebut kuasa formal. Harus ada bukti kita. Harus ada bukti. Apa buktinya? Sertifikasi bahwa kita memang seorang pemandu. Artinya kita sudah melewati masa-masa pelatihan. Mudah-mudahan tahun depan kalau tata aturannya sudah selesai, nanti ada kurikulum khusus secara berjenjang yang bisa kawan-kawan ikuti untuk menjadi seorang pemandu profesional. Nanti ada pemandu lokal, pemandu regional, ada pemandu umum, pemandu khusus. Nanti seperti apa? Di sini kan geowisata berarti pemandu khusus ya. Untuk mencapai pemandu khusus berarti kita harus memiliki sertifikat umum dulu. Nggak apa-apa nanti paguyuban ini umum umpamakan khusus sebagai paguyuban pemandu di wilayah Geopark. Nah, secara sertifikasi ini nanti yang ada distandarkan secara nasional. Mengapa itu seperti itu? Nah, nanti kita akan coba berbicara kurikulum, silabus, modul yang cocok untuk kita. Yang ini nanti akan kita konsultasikan ke atas biar ini bisa jadi dasar untuk mensertifikasikan kita. Gitu ya, kasih saya. Itu yang mohon nanti dukungannya dari teman-teman. Cita-cita mulia ini biar terus segera terwujud, biar Geopark ini benar-benar jadi destinasi dunia. UNESCO ini kan sudah. Tapi buat apa ada UNESCO sementara kita tidak bisa memanfaatkannya? Iya. Nah itu persoalannya sampai saat ini. Nah, jadi nanti bagaimana secara formal. Dan itu pada kenyataannya nanti bukan hanya untuk sertifikasi pemanduan aja, termasuk Anda itu harus banyak belajar hal-hal yang sifatnya baik pribadi ataupun nanti secara formal juga. Contoh ada pelatihan-pelatihan yang lain, pelatihan tentang kebijakan, pelatihan tentang lingkungan. Itu yang dikeluarkan nanti sertifikat, teman-teman ini harus ikuti karena itu akan menguatkan kompetensi kita. Akan menguatkan kompetensi kita sekali lagi. Nah, lalu yang kedua kita mengenali sebuah perencanaan. Apa perencanaan? Kita itu akan mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Apa yang akan kita lakukan berikan untuk dalam hal ini untuk wisatawan. Nah ini perencanaan ini sebetulnya tidak sesederhana itu. Kita harus melihat objektivitas masa lalu kita dan saat ini. Apa yang jadi, contoh gini. Nanti saya akan lebih banyak memberikan contoh-contoh praktis. Contoh ini. Ada calon-calon kita yang kecil itu profilnya siap kumaha. Umpamakan dia orang tua, bukan orang-orang muda. 10 orang akan ke sini, dia inginnya ke Cikepu, ke wilayah-wilayah sifatnya khusus tak kumaha. Itu yang kita tata rencanakan. Maka nanti kita akan berbicara mengenali
mengenali apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita kenali 3 elemen. Pertama, ini yang harus kita ingat, diri kita sendiri. Teman-teman sekalian harus benar-benar mengenal diri kita sendiri sejauh mana batas kemampuan kita. Batas kemampuan fisik, batas kemampuan intelektual, batas kemampuan emosional. Da ari geus capek mah geuning yang namanya memandu di luar ruangan geus capek atuh boro-boro hayang Pandu. nempo selfie kesalahan yang ambek gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini harus mengenali emosi kita. Yang kedua, kenali tamu kita. Tadi jangan sekedar dia orang Jakarta, orang Jakarta, termasuk pendidikan sampai dia kita pun harus mengenal kalau bisa dia pernah nggak kesini. Ingat, wisatawan saat ini kalau datang ke satu tempat yang benar-benar wisatawan itu selalu dia mempelajari dulu apa yang akan dikunjunginya. Maka kita harus siap dengan pengetahuan kita yang lain yang tidak ada di buku itu, yang tidak ada di film itu. Itu yang harus kita kenal. Yang kedua, lingkungan kita, termasuk yang akan kita kunjungi, baik sosialnya atau alamnya. Dia kan banyak itu wilayah-wilayah alam. Nah, termasuk nanti situasi ini. Kalau musim hujan cocok gak tuh kita bawa ke arah sana? Kalau nggak cocok berarti harus kemana? Ini yang kemudian setelah kita benar-benar mengenali, kita itu harus bicara nanti membuat rencana itu alternatif. Ulah sok rencana teh hiji. Kayak maerek dibawa kerja wisatawan. Jangan hanya satu. Kita harus, kalau tidak berhasil ke sini kemana? Kalau ternyata wisatawan kelelahan, kita harus bawa kemana? Kalau ternyata wisatawan bosan di sini, kita harus segera bawa kemana? Itu alternatif. Nah, setelah membuat alternatif, kamu uji heula kurang, semacam simulasi lah dengan kawan-kawan kita. Nah, yang terakhir selalu kita harus menetapkan tadi semangat tim itu. Jangan memutuskan komunikasi dari mulai persiapan, pelaksanaan dan setelahnya. Biasanya orang masuk kukurokan ya. Lamun orang rugi. Nah, lamun orang sok ngehep-hep. Nah, itu penyakit Indonesia gitu, bukan ini. Gitu kan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, saya selalu menerapkan prinsip dengan kawan-kawan itu, jangan pernah ada dusta yang kawan-kawan. Ya, itu yang harus kita benar-benar pegang. Apalagi nanti kenapa di antara kita yang ada dusta ini akan jadi sumber kada. Nanti ini akan jadi bumerang untuk pelaksanaan wisata secara lebih besar. Barangkali seperti itu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini udah kenal semua ya. Udah kamu tahun kemarin ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Rizda Rosipa, saya Ketua Himpunan Pramwisata Indonesia Kabupaten Sukabumi. Ini kali kedua saya mengisi di Pak Guci, Pak Kabit. Dan hari ini materinya pemandu wisata geopark. Tadinya harusnya ada slide ya, tapi nggak apa-apa ya, kita sharing season aja ya Kang Aat. Mungkin teman-teman yang ingin saya mungkin lebih ke mengingatkan saja lah.
teman-teman kan orang asli sini ya, hampir semua kebanyakan orang asli sini. Jadi ketika kita berbicara hari ini adalah pelatihan pemandu wisata geopark, artinya ada sesuatu yang khusus dengan pemandu wisata umum. Nah pertanyaannya, pemandu wisata umumnya sudah kompeten belum? Gitu ya. Yang pertama tadi Kang Mat sudah bahas, pemandu itu apa sih? Kepemanduan itu apa sih? Gitu ya. Kemudian syarat jadi pemandu itu apa sih? Saya sih berharapnya itu nggak usah saya ulas lagi ya, nggak usah saya tambahin lah yang Kang Art sampaikan. Itu lebih ke refleksi saja. Sudah paham belum? Aturan kepemanduan itu seperti apa sih? Jadi hari ini tuh mungkin saya lebih ke bagaimana saya mengajak lah teman-teman untuk sama-sama belajar lagi gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah seorang pemandu, kita ada dasar hukumnya loh. Kita itu adalah sebuah profesi, pemandu itu sebuah profesi di mana bahkan BPJS Ketenagakerjaan saja kan sudah mengakui itu sebagai profesi. Berarti kan bukan main-main gitu ya. Terus kemudian pemandu wisata geopark, teman-teman juga harus paham. Dan saya yakin sudah paham, sudah ini lebih ke reminder ya Kang ya, mengingatkan lah. Kita saling ngingetin lagi gitu. Geopark itu apa sih? Wilayah geopark kita itu dari mana ke mana? Jangan masih berpikir, jangan-jangan geopark masih berpikir di sini saja. Udah tahu ya berapa kecamatan? 8. Udah tahu ya biodiversity, culture diversity, dan terutamanya geodiversity yang ada di Ciletuh. Kalau Tuan Ratu sudah tahu? Udah tahu ya? Jadi ini lebih ke mereminder poin-poinnya saja. Jadi kalau yang penting mungkin benar-benar boleh dicatat sebagai bahan nanti memandu justru gitu kan. Geopark itu apa sih? Kenapa kita dilabelkan geopark? Boleh saya tanya atau gimana? Biar agak segar, biasanya kalau ditanya itu kan agak segar ya. Boleh saya tanya? Salah satu? Atau nggak usah? Nggak usah ya? Biar melek gitu, biar kita tanya, ditanya, ditaruh, biasanya gitu ya. Boleh ditanya dulu. Boleh ditanya dulu ya. Kasih tantangan Bu. Ya, kasih challenge ya, tantangan. Biasanya kalau pelatihan itu kan biasanya kan ngantuk ya. Tapi kalau siap-siap ya harus saya tetap ditanya. Yang kelihatan ngantuk kita tanya aja gitu ya. Biar nambah ilmu Bu. Nah, itu jadi reminder. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham lah. Geopark itu apa? Kenapa kita dilabelkan geopark? UNESCO Global Geopark itu apa? UNESCO itu siapa? Jangan-jangan kita kalau ditanya oleh tamu kita, UNESCO itu apa sih? Kenapa harus UNESCO yang melabelkan geopark? Teman-teman udah tahu jawabannya? Lupa lagi. Makanya saya mengingatkan saja ya teman-teman gitu. Jadi ini kan pemandu wisata geopark, sehingga bagaimanapun teman-teman punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab bahwa pemandu wisata itu kalau dalam HPI kan itu kita menyebutnya adalah ujung tombaknya pariwisata. Lamun cek pemandu A, lamun cek pemandu B. Bisa datang ke homestay Tehrana, itu lamun cek pemandu datang. Lamun cek goreng itu mah goreng. Itu ujung tombaknya pariwisata, pemandu. Sehingga kita juga harus percaya diri nih. Gimana kita mau percaya diri kalau syarat pemandu kompetennya tidak tercapai? Nah, pemandu dikatakan kompeten itu saya ulang lagi ya. Ini tahun lalu sebenarnya sudah saya sampaikan, itu 3 hal teman-teman. Anda dikatakan layak sebagai pemandu atau apa ya? Boleh memandu sebenarnya ketika Anda punya 3 hal. Gitu kan? Dalam SKKNI ya, sesuai kompetensi kerja nasional, Anda boleh memandu ketika Anda punya 3 hal. 1, skill. Ya, skill memandu. Bagaimana teknik Anda memandu? Karena pemandu itu lain pengantar jalan, lain penunjuk jalan. Pemandu itu bukan penunjuk jalan. Bahkan bukan translator. Ya, gitu. Itu hanya bagian dari tugasnya memandu.
pemanduan. Salah satunya adalah menunjukkan arah jalan atau sesuai perjalanan itinerary atau random kegiatan. Skill, ada skill kita bagaimana menangani wisatawan, mulai dari dia datang ketemu kita sampai dia pulang, ujungnya harus kamu nyaman. Nah, itu perlu skill. Kemudian yang kedua adalah knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan yang tadi kamu kayak ngaros pakai UNESCO anu tetapkan. Kenapa harus UNESCO Global Geopark? Apa sih UNESCO Global Geopark itu? Nah, itu adalah knowledge atau pengetahuan yang harus teman-teman tahu. Jadi dari sekarang kalau memang teman-teman sudah bertugas sebagai pemandu, ini jadi pengingat. Oh, dicatat. Jangan juga asal ngomong. Sekarang kan sudah ada Google, ya. Makanya saya lebih mengingatkan poin-poinnya saja. Udah di bawah googling ada meta juga ya kan sekarang gitu ya, di WhatsApp. Udah tinggal nanya, gitu ya. Udah tinggal nanya. UNESCO Global Geopark itu apa? Kenapa disebut itu? Apa saja syaratnya? Apa fokusnya di UNESCO Global Geopark? Supaya teman-teman ada bedanya. Orang datang ke kita itu memang orang datang mau ke geopark, bukan ke tempat wisata seperti orang datang ke yang bukan geopark. Makanya unsur-unsur itu tugas pemandu yang harus menceritakan. Bapak Ibu itu berbeda loh. Ketika Bapak Ibu datang ke, misal kita sebut suspension bridge kan, jembatan gantung, itu Bapak berbeda. Atau yang dekatlah sama kita, misalkan daerah mana, Tegabulan misal, itu masih belum masuk kawasan geopark. Bapak Ibu Cikasok lah, meskipun delineasinya sudah masuk ya kan, tapi berbeda, cara penjelasan kita saja berbeda. Itu knowledge, pengetahuan kita yang harus bisa mentransformasi atau memberikan informasi ke wisatawan kaitan pengetahuan. Nah, Gitu kan? itu makanya tadi Rizda ada yang disebut kita itu harus selalu mengenali tapi tidak ada proses yang yang terhenti, harus terus. Maka tadi yang Rizda nyebut itu ada skill dan ada knowledge. Nah, ini ya papanya kita harus bisa memisahkan ya. Gitu, kawan-kawan ini harus bisa memisahkan antara skill dan knowledge. Gitu ya. Iya. Jadi kata saya juga teknisnya itu sertifikat beda dengan saya. Gitu, dia tuh menjelaskannya Beliau juga lebih saya lebih ini. Gitu ya. Artinya pemandu wisata adalah harusnya itu jadi decision maker, pemutus dari sebuah aktivitas di satu tempat studi ya. Nah, makanya pemandu wisata itu yang harus paling dipercaya. Kumaha erek dipercaya, karena kumaha sementara orang itu bisa percaya ke diri kurang sebanyak, itu yang jadi soal. Gitu. Pertanyaannya pede nggak kita jadi pemandu? Pede nggak? Saya tanya nih, pede nggak? Nah, untuk menjawab itu maka kita sekarang berhitung nih sejauh mana skill kita. Betul ya? Iya, betul. Nah, sejauh mana ini skill kita? Karena ternyata kita itu dengan Akang dan Teteh ini dengan Teh Rizda ini sudah 2 kali bertemu. Ada persoalan kan? Mumpung ada orang dinas, nggak ada praktek dan mungkin waktu udah ada praktek, lain di ruangan. Harusnya praktek. Untuk melatih skill itu praktek. Tapi untuk melatih sebuah pengetahuan, maka kita harus belajar banyak membaca literasi.
banyak diskusi dan sebagainya. Walaupun skill sendiri bukan hanya masalah fisik ya, Iya. nggak hanya masalah fisik, tapi skill lebih ke terlatih nanti. Knowledge lebih ke terdidik nanti seperti apa. Sok, Teresa. Oke. Nah, lalu saya yang disampaikan Kang. Jadi saya lanjut ya. Nah, tadi skill, knowledge, tentu saja itu sesuatu yang terpisah ya Kang ya. Skill, nih, saya contohkan lagi kembali ke skill. Kemampuan kita menangani 5 orang dengan menangani 20 orang beda nggak? Beda. Cara menyampaikan kita, intonasi kita, nada suara kita, menyampaikan antara kita bawa tamu 5 orang dengan bawa tamu 20 orang tentu saja berbeda. Itu skill. Bagaimana teknik kita supaya omongan kita itu terdengar, interpretasi kita atau penjelasan kita itu terdengar. Itu ada skillnya, ada kemampuan tekniknya gitu kan. Nah, kalau knowledge tadi adalah pengetahuan, di mana hal-hal yang penting itu tidak boleh terlewat. Misal, pengetahuan kita tentang objek wisata, pengetahuan kita tentang budayanya, tentang kearifan lokalnya, tentang kehidupan sosio humanioranya, itu juga harus tahu, harus bisa. Satu lagi Kang, yang terpenting tadi skill, knowledge, dan satu lagi adalah attitude atau etika. Jadi dalam SKKNI standar kompetensi seseorang dikatakan kompeten itu ada 3 hal: skill, knowledge, dan attitude. Skill udah punya, bisa menggerakkan, bisa menangani wisatawan. Knowledge ya udah jago ngomong. Etikanya Bang, misal nggak jepit, itu mah contoh pisan Kang. Sudah jepit dan mohon maaf lah, merokok itu pun harus ditanyakan dulu ke tamu, karena tidak semua tahu, karena berbeda. Ada kurang-kurang memberinya ya santai lah, kita bisa santai. Tapi untuk ke tamu, hal-hal itu masuk dalam etika. Dalam HPI kita punya SOP Kang, standar operasional prosedur. Kita punya kode etik. Bahkan salah satu contoh attitude Kang yang kita miliki, misal hal sederhana sigaan tidak melanggar kode etik, tapi buat di kami Kang di Himpunan Pariwisata Indonesia itu pelanggaran kode etik berat. Salah satunya adalah merubah jadwal tamu. Travel nih dari Jakarta, dia kan ke kita nih si travel tuh misalkan Kang siapa Teh Ratna, saya punya tamu nih 20 orang, ini itinerary-nya, ini rundown perjalanan mereka, dikasih ke kita, mereka percayakan ke kita. Tiba-tiba nih, karena si tamu itu dia misal pengen cepet-cepet belanja, sehingga udahlah lewat aja. Beberapa tamu minta dilewat. Karena ada request nih, ini lebih ke praktik emang ya. Ada request misalkan, Bu, kita lewat aja deh, kita pengen segera belanja misalkan gitu. Guide dia langsung, oke, Bapak Ibu, karena ada sebagian request dari tamu, kita akan skip misal Curug Cimarinjung. Kita akan langsung belanja di pantai, di mana di TPI misalnya belanja ikan. Itu seperti hal wajar, karena request tamu kan, tanpa kita konfirmasi ke travelnya. Ada salah satu orang di antara 20 orang itu komplain ke travel. Kenapa berubah? Saya kan pengen ke Cimarinjung. Itu pelanggaran berat teman-teman. Itu makanya kita harus tahu ada skill, knowledge, dan attitude. Pemandu wisata itu gak gampang cuman bawa tamu, dapat komisi, ngejelasin, dari ngejelasin oke tidak terstruktur, misalkan mohon maaf ya, ini reminder ya. Maksudnya saya juga bukan berbicara seperti ini, bukan menggurui ya teman-teman, lebih ke berbicara pengalaman aja. Salah satu pengalaman begitu, itu adalah pelanggaran kode etik, karena tidak boleh seperti itu. Aturannya dalam dunia travelan, seseorang tamu yang
kita harus menangani kondisi seperti itu. Jadi pemandu wisata tergapil ya teman-teman. Nah, mungkin hari ini teman-teman ada yang sudah ketemu dengan hal-hal yang begitu ya, ada yang belum. Saya tidak melihat nih ada satu teman kita nih, harusnya dia nih, saya tidak akan menyebut nama. Ini satu contoh yang saya melakukan ucapan ini berulang-ulang Kang. Jadi ada cerita nih teman-teman di Ciletuh. Beliau biasa bawa tamu FIT namanya, family trip. Ya namanya mungkin 20 orang lah, atau mungkin 50 orang. Tiba-tiba Kang, dia dapat order 5 bis. Daerahnya bukan di sini aja, tapi ke pelabuhan Ratu. Bahkan ke Ciletuh enggak kan, tapi karena dia linknya dia gitu ya dapat. Itu juga kesalahan prosedural lah Kang. Karena dapat informasi dari BP juga, BP nggak ngasih ke kita, malah dikasih langsung ke teman-teman di sini. Saya tidak menyalahkan ini ya, ini supaya jadi pembelajaran lah. Ini fakta pengalaman yang terjadi di kita. Jadi cermin. Jadi cermin. Dia akhirnya meminta tolong ke saya. Saya minta dibantuin ada 5 bis atau 7 bis tamunya SMA dari Pandeglang, SMA-nya SMA IT. Anu sabulan teh mayar nanti 4 juta sekolah nanti. Abayang itu budak anak ukuran ge nya aja ke anak, tapi eta mah sigana dinya bisa lah gitu nya. Lu pas saeutik oge digana jadi masalah gitu. Karena mereka bayarnya aja 4 juta Kang, sekolahnya mereka itu. Berarti kan sekolah elitnya, sekolah mewah. Itu kan teknik kita membaca profil saja itu harus benar. Kalau kita dapat orderan, kita harus lihat juga. Karena sederhananya kita atau mewahnya kita belum tentu menurut tamu kita. Cek orang banyak makan karedok teh sama ada bersih enak, toiletnya cek orang mau bersih. Ini tapi standar tergantung tamu kita. Ya ini skill. Nah saya lanjut ceritanya. Pas saya udah feeling gak enak ya. Feeling gak enak itu dari awal saya tanya itinerary-nya mana. Dari itinerary saja penentuan waktu saya pikir itu sudah tidak. Karena gini teman-teman, ketika dalam sebuah trip Anda bawa 1 bis atau 1 mobil, itu akan berbeda dengan 7 bis. Beda nggak? Ya. Ada yang tahu bedanya apa? Jumlah orang. Terus kalau kita buat 7 bis di perjalanan kayak gimana? Lalaungan, guys, gak mungkin ya Kang ya bawa 7 mobil, abrut-abrutan atau kecepatannya sama dengan 1 mobil, itu nggak bisa. Kenapa? Karena harus konvoy. Bagaimana pengondisian jalan? Bagaimana kita nentuin itinerary waktu dari satu tempat ke tempat lain, itu nggak bisa dijadwalkan dengan kita bawa 1 bis. Itu teknik. Saya tuh udah langsung ininya baru iya mah udah sepertinya perlu penanganan khusus. Pas kejadian Kang, dia booking hotel kan, nginep di hotel Agusta. Saya dari awal udah tanya rooming listnya mana, karena kalau bawa tamu kita harus punya rooming list. Kalau di hotel itu rooming list kamar, si ini kamar berapa gitu kan, supaya kan kontrol. Lalu salah satu manfaatnya apa? Ngomong ayah hantu pengit, maklum Pak. Kadang-kadang ya orang-orang mau pelatihan di hotel kenang-kenangan sebenarnya diambil, padahal kan ada tegengnya. Nah, tapi kalau terdaftar itu kan bisa ngecek siapa kamar berapa. Saya minta rooming listnya mana? Dia bilang apa? Rooming listnya
praktek ke kelas. Ya sekolah kan yang anak sekolah. Bisa jadi nggak jadi sekelas, oke lagi satu geng. Sementara namanya tur biasanya itu kan kudu sageng, urang tehnya urang-urang we gitunya, urusan. Nah ini jangankan tur jangankan tur pelatihan aja pasti duduk santai di dia cina kurang. Gitu kan? Nah, sama penanganan tamu juga kaitan linguis begitu. Nah, datang rombongan. Dari mulai check-in kacau. Gangguan aja kita kecil kan hanya untuk 20 orang. Akhirnya kacau dan endingnya adalah dia dituntut mengembalikan uang. Orangnya ada, tapi saya tidak akan sebutkan asli orang dia. Teman-teman, nah, saya tidak akan menyebutkan orang, tapi ini adalah nggak usah disebutkan, nggak usah disebut ya. Ini sebagai cermin. Etika ini ya, etika saya tidak akan menyebutkan nama, tapi ini cermin teman-teman. Jadi akhirnya nama ini yang disebut Global Geopark UNESCO. Karena apa? Ternyata berimbasnya kan nomor guide yang itu dapatnya dari BP. Dari informasi situs resmi BP. Saya meminta dari situs informasi resmi BP. Oh saya dikasih begini ini. Komplain habis-habisan. Ujungnya adalah dia mengembalikan uang. Jadi gini, kalau kita ini simpulkan, tadi kan saya ngobrol plan harus ada alternatif itu bukan untuk seenaknya. Itu kalau ada emergensi itu juga makanya harus dikomunikasikan ya teh ya. Harus selalu dikomunikasikan. Tadi kuncinya jangan kita itu bermain sendiri. Kita harus ingat bahwa kita itu tim. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berbicara kita itu ujung tombak. Hati-hati. Jadi ulama nanti ketika kita baru bicara kemana? Belum kita berbicara manajemen pemanduan ya. Ya tadi grup kecil seperti apa, bahkan perorangan seperti apa, grup besar seperti apa. Nah, ketika kita bicara nanti teman-teman pemandu, teman-teman itu harus bisa meyakinkan diri sendiri. Dan meyakinkan diri sendiri itu bukan meyakinkan diri sendiri ulang, tapi apa yang akan kita berikan. Contoh, kalau kita mau ngajak ke restoran, berarti harus yakin bahwa restoran itu toiletnya memang bersih, airnya tersedia, ulah anu sabaraheus jumlah toiletnya ngan opat dicilakan ya, jangan seperti itu nanti. Kalau ternyata di sini nanti hanya beberapa, berarti kita kan harus ada manajemen turnya, cara membagi. Kasih Allah, pokoknya PR kan. Gitu. Nah, kode etik tadi itu bukan untuk menjerumuskan atau mengkerangkai kita, bukan, tapi untuk menggait kita. Untuk menggait kita sekali lagi. Banyak sebetulnya contoh-contoh di sini yang harus kita sama-sama perbaiki, kawan-kawan. Kita ini terbuka. Jangan jadikan kejelekan masa lalu itu sebagai kejelekan, tapi sebagai cerminan untuk kebaikan kita ke depan. Teknis gak? Apalagi kalau kita bicara masalah taman, kita ada laut ya. Wah, ya kan belum lagi tuh. Kita belum lagi kumaha manajemennya. Itu baru 3. Sok terus kita baru bicara skill apa? Knowledge apa lagi? Attitude ya, etika. So, terus Ya, jadi intinya untuk Pelabuhan Ratu, makanya kita harus tadi seakan hilangkan egosentrisnya. Ada orang lain orang pelabuhan, nggak bisa begitu. Anda akan dikatakan pemandu wisata Geopark Celtu Kalbar itu UNESCO Global Geopark ya kalau Anda menyebutkan 2 nama tadi, gitu ya. Jadi, nah itu egosentris dihilangkan. Saya juga begitu, saya orang pelabuhan, tapi
tetap saya bangga dengan teman-teman di Ciledug. Gitu ya, saya bangga sekali ya dengan teman-teman, dengan Teh Ratna dari awal ya, Teh Ratna dari awal adanya Geopark kelihatan sekali perubahannya, gitu ya. Ini mah hanya lebih ke pengingat, makanya saya bilang teman-teman itu jauh lebih punya keinginan Kang, punya keinginan untuk berubah, gitu ya, punya keinginan untuk mengharumkan Geopark dan intinya gila. Orang hayang kamu orang balik deui, bener teu? Orang hayang budaya orang maju, orang hayang sejahtera ekonomi masyarakat. Intinya eta benernya itu jangka panjangnya eta. Jadi masalahnya aya Geopark atau henteu, pariwisata kan tetap jalan. Tapi lamun rusak dari sisi itunya, pariwisatanya, apalagi dengan kontribusi kita dengan tidak menjadi seorang guide yang sesuai, ya rusak. Makanya akan terasa sama kita juga penurunan tingkat kunjungan. Bahkan ada yang ngeluhnya, ayo nama kamu di Jakarta teh tarang pakai gaya di Cina kan? Datang we. Harusnya itu jadi evaluasi teman-teman. Bisa jadi bukan teman-teman ya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan teman kita yang membuat orang tidak percaya lagi ke guide. Makanya hati-hati. Banyak keluhan kan, ayo nama Cina si travel eta teh tarang pakai saya atuh sih. Langsung mana nanti mau kamu baru kenal di Kerato, baru kenal ujung hotel. Mereka dari teman-teman ujung-ujung itu pakai gaya mereka. Padahal awal-awal cerita saya diantar. Kan harusnya evaluasi. Ada apa? Itu yang Gitu kan? Ya, jadi kan akhirnya berarti cuma sekali doang kan, tidak ada repeat order disebut nangkang. Berarti nah kurang teh ada masalah. kita duduk di sini itu udah cukup harus sama-sama dengan kepala daerah itu yang diingin. Kita jangan dulu mendudukkan bahwa itu kesalahan mereka, kita pun harus berhitung seperti evaluasi. Nah, maksud kami di sini, ini terima kasih sama Dina sudah memfasilitasi, tapi kita ini sama. Saya, Teh Rizda, apalagi saya ya, nama-nama tuh jauh-jauh aja, gitu kan. Saya di luar pekerjaan saya, tanya lah sekali lagi kan. Saya sering mengajukan kasih. Karena apa? Ada satu rasa permasalahan sebetulnya saya di respon terus. Nah, hari internasional bisa sama. Nah, itu ada sesuatu yang selalu saya penasaran mana nih yang salah. Makanya nanti teman-teman untuk yang tadi, sok kita banyak ngariung menginisiasi diri, jangan hanya diminta difasilitasi, tapi menginisiasi diri. Saya ingin mengupdate bidang apanya, saya ingin mengupdate bidang apanya. Selama kami mampu, ayo kita nanti sama-sama kita belajar, bukan mengajar ya, kami bukan mengajar, sama-sama kita belajar. Toh yang tahu apa-apa tentang rumahnya yang orang sini. Teh Rizda Pelabuhan Batu pasti akan lebih tahu dengan Pelabuhan Batu gimana pun juga. Orang Ciledug akan lebih tahu tentang Ciledugnya. Tapi kalau kita saling menyatukan diri, dia akan jadi kekuatan bersama. Itu maksud saya. Akan jadi kekuatan bersama. Bapak Ibu sekalian masih siapa sekir ya untuk sepakat ya untuk acara selanjutnya ya. Kita sudah menerima materi dari para narasumber ya. Nanti kalau ada hal yang harus ditanyakan, persilakan yang narasumber masih ada di sini. Baik, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Pak Ketua Provinsi dan teman-teman sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada lebih. Kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Dinas Pariwisata untuk memberikan arahan yang nanti sekaligus akan menutup acara ini. Akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
selamat siang dan sampurasun. Semangat. Lamun semangat dulu udah diberi waktu yang bertanya. Bisi 3 menit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa dini wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang saya hormati Pak Kapit Presiden Negara. Yang kami hormati narasumber ada Kang Aat, ada Pemda, yang kami hormati Ketua Pak Guci serta seluruh anggota yang ada di sini. Jadi kalau melihat Pak Guci ini saya melihat ICS ini ya. Ya, saya kembali Ismail dan rekan-rekan dari Dinas Pariwisata. Yang pertama saya menyampaikan rasa syukur hari ini bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian. Untuk kali pertama saya bertemu dan dihadapkan langsung dengan teman-teman dari Pak Guci. Walaupun beberapa kegiatan yang lalu kita selalu melaksanakan kolaborasi kegiatan, tapi hari ini secara khusus saya bertemu dengan seluruh anggota Pak Guci yang memang hari ini sedang dilaksanakan kegiatan pelatihan. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sukabumi sedang dalam keadaan berduka. Dukanya masih membekas. Dalam 2 kali perpanjangan kita tidak bisa melakukan apa-apa secara khusus karena masih dalam konteks tanggap darurat. Tetapi kemarin kami membantu pemerintah melakukan evaluasi. Jadi Dinas Pariwisata sengaja diundang waktu itu untuk memberikan referensi dan evaluasi dari kacamata industri pariwisata pasca bencana. Saya sampaikan kepada para pimpinan serta hadir bahwa yang pertama, industri pariwisata itu rentan dengan bencana. Sekalinya ada bencana maka luluh lantak. Kenapa? Karena ekonomi. Teman-teman yang biasa memandu di bahari di laut tidak bisa melaksanakan kegiatan. Teman-teman yang biasanya membantu melayani tamu pun tidak bisa datang. Tetapi saya menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan sekalian pada saat tanggal 4 dan tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 teman-teman di insan pariwisata atau Dinas Pariwisata diantaranya juga Pak Guci telah membantu pemerintah untuk mengevakuasi para wisatawan dan tamu yang saat itu sedang berada di wilayah Sukabumi. Apresiasi ini saya sampaikan atas nama pemerintah kepada kita sekalian karena ternyata setelah saya lihat dari SOP ada kewajiban dari kita khususnya Dinas Pariwisata melalui teman-teman sekalian para komunitas ketika terjadi satu kejadian darurat maka langkah yang utama adalah penyelamatan terhadap pengunjung dan juga wisatawan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan melewati itu. Dan laporan setiap hari juga saya terima dari Kang Roni, selain teman-teman di Balawista, di HPI dan juga di teman-teman Ranger Jepa. Sampai dengan seminggu setelah pelaksanaan kegiatan, setelah pelaksanaan bencana kita masih melakukan evakuasi dan juga penanganan. Di sisi lain, teman-teman, ketika bencana berkepanjangan, kehidupan ekonomi juga semakin turun. Alangkah bisa dibayangkan beberapa tempat masih terisolasi dan belum terkoneksi. Ada 3 prasyarat agar daerah itu bisa bergeser statusnya dari darurat menjadi transisi. Yang pertama adalah aksesibilitas. Jadi selama jalan tidak terputus, itu akses bisa dilalui baik roda 4 ataupun roda 2, maka bisa masuk kategori transisi. Tapi ada 2 lagi. Yang kedua adalah pasokan makanan. Ketika pasokan makanan suplainya dari industri rumah tangga sampai ke hilir akhirnya itu bisa berjalan, maka itu bisa masuk juga transisi.
dan yang ketiganya adalah penunjang BBM, listrik dan lain sebagainya. Nah, setelah coba kita pelajari, saya juga komunikasi dengan rekan-rekan Pak Camat, BPBD, Dinsos, dipimpin oleh Pak Alak, Pak Sekda waktu itu. Kita mencoba memberikan argumentasi. Ternyata hampir 30% jumlah kunjungan yang memang belum musimnya, gitu. Tapi menjelang persiapan, Desember itu kan belum musim, tapi menjelang persiapan kita tahu kita ternyata okupansi yang kemarin sudah bergeliat 30%, akhirnya harus down 30%. Nah, ini yang menjadi penyumbat bagaimana perkembangan ekonomi khususnya dari sektor pariwisata. Sehingga kemarin kita meminta dengan sangat kepada para pimpinan agar jembatan Bali yang ada di lokasi Loji, dua jembatan itu mohon dengan sangat bisa dibuka. Alhamdulillah hari ini sudah masuk tahap yang pertama selesai. Mudah-mudahan Senin sebelum Natal sudah selesai yang satu dan sisanya akan selesai sebelum tahun baru. Nah, sampai dengan hari ini teman-teman, progres pariwisata khususnya kita lihat di tingkat keterisian hunian dan kedatangan itu baru bergeliat 15%. Jadi kalau kemarin standar 30% kita turun, Pak, berarti kita harusnya di atas 50%. Ya, karena kenaikan wisatawan menjelang tahun baru biasanya naik 12% ketika melihat dari 30%. Nah, sekarang 35-nya turun, baru naik 15, jadi dari 0 ke 15. Sama seperti COVID. Ya, COVID itu meluluhlantakkan semua tatanan sehingga orang pada tidak mau dengan keterbatasan itu habis luar biasa. Industri tidak banyak berjalan. Nah, karena destinasi, karena wisata itu merupakan salah satu faktor yang rentan terhadap bencana, tetapi di sisi lain saya sampaikan bahwa industri pariwisata juga merupakan sektor yang termudah dan tercepat untuk bisa bangkit atau pulih dari keterpurukan pasca bencana. Nah, sehingga hari ini transisi ditetapkan tinggal sisa 3 oleh pemerintah, yaitu Tegabulut, Pabuaran dan Kalibener. Kita dengan Simpenan, Cimas, Simpenan sampai dengan daerah Sulade itu ternyata sudah masuk transisi. Walaupun aksesnya hanya satu akses belum terpenuhi, tapi keempat akses menuju ke sini itu bisa dilalui. Saya bertemu dengan Kang Romi, dapat kontaknya karena pada saat kejadian Kang Romi masih dengan kita ya, waktu itu dengan teman-teman ketemu dan kita sudah merencanakan kegiatan ini sudah pending 2 kali ini. Ternyata Kang Romi hari kedua ya baru pulang dan sampai jam 8 malam kalau tidak salah. Dari jam 8 ke jam 8 saya instruksikan Kang Romi segera pulang, cek lokasi teman-teman seperti apa di sana. Akhirnya Kang Romi pulang dengan teman-teman jam 2 karena sulit diakses. Barulah saya dapat komunikasi, oh ternyata kondisi kita seperti ini. Karena Pak Camat pun saat itu masih berada kami di Pangrango. Kalau beliau di Pelabuhan Ratu, saya di Pangrango bersama Pak Camat, nggak bisa pulang, Pak Camat juga sama. Akses itu terputus. Sedangkan wisatawan masih ada yang ada di sini. Alhamdulillah ada informasi sudah evakuasi. Jalur Cikidang hari itu juga kami mintakan segera dibuka dan kita mendapatkan apresiasi dari seluruh jajaran. Kenapa? Karena setidaknya akses yang akan digunakan untuk pariwisata menjadi juga akses yang digunakan untuk bantuan, Pak. Cikidang itu akhirnya menjadi jalur masuk keluar untuk bantuan evakuasi. Nah, kalau yang di sini kan mungkin nggak sempat ya. Jadi bukan tidak segera dibantu, si kendaraan alat beratnya saja itu pada masuk pada saat ke sini disarankan sudah kena, yang lain sudah kena. Oleh karena itu kita hari ini adalah jawaban dan tugas kita. Jadi dinas pariwisata yang sebetulnya masa transisi ini masuk ke recovery, kita sudah melaksanakan di tahap darurat. Saksinya juga Pak Ati, karena waktu itu Pak akan melaksanakan kegiatan dengan kita sama-sama. Sudah mau ke pelabuhan, terjebak macet, telepon saya, Pak pulang saja ini ke tempat saya. Satu melanggar Pelabuhan Ratu, tapi paling tidak ada satu lokasi itu yang memang rusak parah. Sedangkan di utara ini cenderung aman. Ya,
Nah, pada saat akan ditutup di tahap yang kedua, saya mendapatkan kabar bahwa ternyata utara ini sudah over okupansi. Kenapa dari sini ditarik teman-teman, dan ada satu tagline yang harus dibuat hari ini. Ya, kita akan minta semua wisatawan hadir. Tagline-nya, ayo keliling Sukabumi, alam menanti. Gimana? Ayo keliling Sukabumi, keindahan alam menanti. Gitu ya, bisa ya? Nah, teman-teman harus siapkan saya lah. Pokoknya sobat ini konsepnya ya. Yang kita siapkan, ayo keliling Sukabumi, nikmati keindahan alamnya. Ya, itu tagline kita. Nanti saya share ke teman-teman sampai dengan akhir tahun ini. Kalaupun posisinya bergeser sedikit begitu, kita sudah alhamdulillah Pak, karena cepat nih. Ya, biasanya kan sampai setahun, 2 tahun itu ya. Kita akan pastikan kalau tahun ini belum berhasil secara maksimal, paling tidak menjelang Idul Fitri ya, yang akan ketemu nanti di bulan Maret April ya, liburannya itu paling tidak bisa lebih banyak wisatawan sudah ada di sini. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya minta kepada teman-teman tetap selalu berikhtiar menjadi pribadi-pribadi dan juga organisasi yang jauh lebih baik agar kita bisa hidup lebih mubarokah. Ya, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan pemandu wisata dengan Pak Guci hari ini saya tutup dengan resmi. Kepada seluruh unsur, Alhamdulillah. Gimana? Ayo Sukabumi, alam indah menanti. Siap ya? Satu. Sukabumi, alam indah menanti. Satu lagi. Kalau saya bilang pesona pariwisata Sukabumi